I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Wati, Saya Awan Kurniawan. saya Fitria Indrayani. Di sini kami akan mempresentasikan materi makalah kami yang berjudul Teori Postmodern. Selamat menyaksikan. Sejarah postmodern. Aliran teori organisasi postmodern merupakan tipe keempat dari klasifikasi yang paradigma yang ditemukan oleh Stephen P. Robbins. Teori ini dikembangkan mulai awal abad ke-19. Klasifikasi paradigma yang ditemukan oleh Stephen Robbins ini terdiri dari 4 teoretikus. Teoretikus tipe ke-1 yaitu klasik tahun 1900 sampai 1930. Teoretikus tipe kedua yaitu teori neoklasik tahun 1930 sampai 1960. Teoretikus tipe ketiga yaitu teori modern tahun 1960 sampai 1975. Dan yang terakhir teori postmodern tahun 1975 sampai sekarang. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori organisasi postmodern beragam, seperti Joan Woodward yang melakukan studi terhadap teknologi yang mempengaruhi organisasi. Ada juga tokoh lain seperti James D. Thomson. Tokoh ini beranggapan bahwa organisasi merupakan sistem yang terbuka. Ada juga tokoh Joel Ross dan Paul Lawrence yang mengemukakan tentang konsep diferensiasi dan integrasi. Ada juga tokoh Daniel Katz dan Robert Kahn yang mengemukakan pendapat di dalam bukunya yang mana aliran ini sebagai pendorong yang sangat penting bagi sistem organisasi yang terbuka. Menurut Robbins, teori organisasi postmodern berfokus pada perspektif sosial dalam kerangka kerja sistem terbuka. Hasilnya adalah pandangan bahwa struktur bukanlah merupakan usaha yang rasional dari para manajer untuk menciptakan struktur yang paling efektif, tetapi merupakan hasil dari suatu pertarungan politis di antara koalisi-koalisi di dalam organisasi untuk mendapatkan kontrol terhadap organisasi, dan merupakan aliran yang cenderung lebih memperhatikan sifat politis suatu organisasi. Selain itu, aliran postmodern juga berisi teori-teori yang telah berkembang sejak tahun 1975 hingga sekarang banyak berkembang pada upaya memperbaiki birokrasi publik. Ciri-ciri postmodern. Dalam teori postmodern ada beberapa ciri yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, media massa telah berganti menjadi sesuatu yang besar. Media dianggap sebagai agama atau bahkan menjadi raja. Tindakan seseorang bisa dinilai baik atau buruk hanya dengan media massa saja. Yang kedua, kepercayaan pada agama bahwa akan memudar, dan pandangan tentang pluralisme, relativisme adalah kebenaran. Yang ketiga, wilayah kota akan semakin kuat sebagai wilayah atau pusat kebudayaan, sedang desa tetap menjadi wilayah pinggiran. Yang keempat, yaitu semua yang baik dari kelas atau hingga kelas bawah bebas untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sejarah dan ciri-ciri dari postmodern itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dari postmodern itu. Nah, di sini kita akan memasukkan 2 tokoh. Yang pertama itu James March dan Herbert Simon. Nah, mereka ini berpendapat bahwasannya mayoritas pengambilan keputusan itu memilih alternatif yang memuaskan dengan alternatif yang cukup baik. Dan Marx dan Simon ini menantang gagasan klasik tentang keputusan rasional dan optimal.
Dan karena semua perilaku organisasi itu berasal dari keputusan dan berkembang dari keputusan tersebut, fungsi dan struktur organisasi ini pun diturunkan dari karakteristik proses pengambilan keputusan dan pemilihan dari rasional itu tersendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Jeffrey. Jeffrey ini memiliki konsep yang bernama organisasi sebagai arena politik. Di dalam konsepnya ini, ia menciptakan model teori organisasi yang mencakup tentang koalisi kekuasaan, konflik internal dalam mencapai tujuan organisasi, dan yang ketiga itu keputusan yang diambil tentang bagaimana merancang organisasi yang mendukung kepentingan pribadi pemegang kekuasaan. Nah, desain organisasi ini tidak lain adalah hasil perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang mempunyai tujuan yang berbeda. Dan Jeffrey ini mengatakan bahwasannya organisasi yang dirancang tidak perlu mengkaji pilihan dalam kepentingan mereka yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Baik, dapat kita simpulkan dari materi kita yang telah kita bahas, mulai dari sejarah, ciri-cirinya, dan tokoh yang telah kita ambil tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya aliran dari postmodern ini merupakan teori organisasi yang teoritikus, tipe yang cenderung lebih memperhatikan sifat politis suatu organisasi. Nah, aliran ini memiliki pandangan bahwa struktur bukanlah merupakan usaha yang rasional dari para manajer untuk menciptakan koalisi-koalisi di dalam organisasi untuk memperoleh suatu kontrol yang lebih baik dan bagus. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.